doarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doarni todi polbadia na manok palangit dohok tanoko. Di pasaur madamena tutur kita di. Amin hak kita madok tanyang keras. Pasupatu kami oleh pasanami, saya sedap konko ini tunaku monsuri. Amin. Terpuji Tuhan, mari di nomor 425 ayat 1 roli tolu, marolo polo. Para
Minggu Pesta Syukuran Ulang Tahun Huria Kristen Indonesia Protestan na patut 26 tahun. Tema ni minggu ta hamudo banodang ni Portivion di minggu onom dong Trinitatis tanggal 12 Juli 2020. Kakasima amang inang song-songoni na kosobulu dia katiting buah-buah di minggu ta sadadeo. Naparjolo jadwal ibadah kategorial dan latihan kor vokal di gereja dan evangelisasi pertaniangan tapatu pada songon nasoman tanggalok perubahan songon tak surat di sini. Statistik kehadiran jemaat dari minggu nasalku minggu siang tanggal 5 Juli Udang na 10 pitu halak kehadiran di ibadah hari ulang tahun HKIP dapat 36 tahun dari tanggal 7 Juli 2026 udang na hadir siang halak. Warta jemaat manang pengumuman pertama ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP penerangan. 2. Sarana dan prasarana pelayanan HKIP penerangan. Pimpinan resort majelis jemaat HKIP penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur janji iman. Doa kita Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. 3. Tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwartakan setiap minggu bahwa kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan tangan Tuhan. 4. Realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat majelis jemaat tanggal 16 Februari 2025 mulai bulan Maret kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal 100.000 per kakak khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. 5. Ibadah kategorial dan pertaniangan kita akan laksanakan evangelisasi untuk hari Rabu 15 Juli 2026 di rumah keluarga Osihite Situate Boromani alamat di Mendalo atau di depan Unja masuk pukul 19.30 untuk jadwal berikutnya sesuai tabel di bawah agar dikoordinasikan ke majelis jemaat. Perayaan HUT HKIP ke-36 tahun sesuai surat pimpinan pusat HKIP namun di tahun perayaan dikirim songon pesta tando si kirimot tak ke pusat tapasahat makas pilihan paupaton kata orang saudi bisa not habis kita si bangku pilihan patulungan maju main dulu pasaton pilihan paupaton langsung mata buat sobat ini sebuata dan ini tato amplop nang dibagion amang tururiata na di arinang sapu apa sahame asa tapahungo akirin to kantor pusat. Ibadah minggu 19 Juli 2026 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak. Selanjutnya untuk renungan Alkitab untuk satu mingguan nunga adong tertradisi panduan dihita lau majaha renungan harian tamanapun nabori hapus yota. Di laporan keuangan mingguan tersurat kondisi di Mazmur 60 ayat 1 dulu
Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu najarku. Ya kehatorangan ni hekun na masuk di nasa minggu na manginang mengalengkap di si dohot ke pengeluaran. Makin adong tambahan siar amang keluarga tua pandiang inang dulu abarita di pasar nasida mulai tahun tu di Batam barhite huriat tahun udangna 150.000 rupiah jalan kurun nami jalan tikonon ku hari minggu lamangingu ulang tahun inangi sadarion topet ma tanggal 12 Juli 2020 Tulok ma inang buat balita 25 tahun. Panjang umur dan sehat selalu, semakin diberkati dan kuat menjalani hidup ini. Semakin diberkati keluarga menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Di rekapitulasi keuangan KP mengatur tradisi seluruhnya kas pembangunan usaha huria doh daftar kewajiban jemaat naik anu perkataan di tanah saat tanggal 10 sia bulan Juni 2026 saldo makas tradisi 15.220.000 rupiah. Muladong amanginang masalah nulis sokam di saluhut akan bahwa akan penasahatmu tuhami mati di bendahara asa tabaturi dia kaharurangan asa tabaring dari sapi kosma tak surat do di 2 Petrus 2 ayat 10 dulu tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Akhir kata dan ucapan pimpinan Rasul, pimpinan jemaat beserta seluruh majelis jemaat HKIP Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memampatkannya serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Jadi anon usai kita ibadah aman. Amin amin. Kok mari kita muncul di tempatnya asalap kita melaksanakan perayaan hari ulang tahun yang HKIP 76 tahun kita makarasi. Di selani asa tauluti mesti pemujian jumolo kita pasangan tanyata di batang matite doang pemujian. Kita nanda rumah di bagas satu harta Yesus Kristus amangin anggot naposo bulu harta ni debata di bagasan parminggota sadario ima pesta syukuran ulang tahun HKIP na patololong 36 tahun sekaligus minggu ke-6 setelah Trinitatis surat doi di Evangelium Matius 5 ayat 14 prodi ayat 10 Evangelium Matius 5 ayat 14 ayat 10 ujaha bali kita salurna baik itu kamu di bagasan roh hamunda soalnya maratan di bata hamudo panodang ni portidio dan tarbahen so sai patar buta di atas dulu dan dihukum pun halak apang tu palito na ginalahanna tu gijang ni parpalitoan do dibayan asa disodani saluhutna dijauhi Nai somonima masinondang palitomuna di joloni halak asa diida akka pambahenan muna na denggani asa dipuji na sida amamuna na dibanua gicangi olat ni dosahatna marete mahita
kita saludna. Oh, sama. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Di tanah yang golongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus amanina patut beri tambah pasang roha. Allah nunggu gorobe tol berulang tahun umur di Huriata Imam HKIP Huria Kristen Indonesia Protestan sialani ada di debata nandang taja sinakani iman lagi bisa ada tema secara umum di acara ulang tahun HKIP ngadong di Indonesia. Ima nama do hamudo panudani portibion atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kamu adalah terang dunia. Kita yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau berjalan kita dalam satu jalan pada malam hari di daerah yang gelap, satu lampu kecil pun sada pali tonamet kayak manginang boido lalu bangun pilita mamer dalam si dalam tujuanan mungkin dan itu orang sudah dan itu patah sudah akan ada lagi dan sudah boy taida alai holan salah kadua kape boy taida alai pali tonamet nas tabor silakan jarak dan perlu dilita manginang mataniari sada mataniari laho patiuhon sada ruangan sada lampu cukup doi sada palito cukup doi jarak alan sada palito na sinakani kan manginang boido ditambah dalam laho madalani akas dalanata alan negara yang masalah yang menjadi masalah pada hari ini bukan dunia ini kekurangan lampu bukan dunia ini kekurangan penerangan dunia ini kekurangan orang yang mau menyala. Dunia ini kurang orang yang mau menjadi terang dunia sesuai dengan tema tadi. Kamu adalah terang dunia. Melenakan macai-takas dua main tajama dia saplo pada di tanah Parjolo kali pertama hamudo panodani portibion di dokon. Buta para kata yang pernah menginang. Yesus tidak berkata, usahakanlah kamu jadi terang. Alai, di dok Yesus do, hamudo panodani. Kamu adalah terang dunia. Dikatakan artinya identitas orang percaya adalah terang itu sendiri. Identitas orang percaya adalah terang itu sendiri. Pertanyaannya sekarang negara sada sukun-sukun amanina. Galak dope palitoi di bagasan rohatan, di bagasan mulutan. Mulut asuri kiti saudi kamanina. Sientia do asalnya panodani. Dari mana asal daripada terang? Terang itu sendiri kalau dunia ini berasal dari matahari, tetapi terang dari orang percaya itulah berasal dari Yesus Kristus. Yesus adalah terang itu sendiri. Ketika terang tidak ada dalam di bagasan mulutnya, artinya dan nian Tuhani di bagasan mulutnya, dan nian todini debatah di bagasan mulutnya, molo nungga pola mitok pada di bagasan mulut. Molo tadi ada dua manginang situasi ini di negara tahun tadi waktu panudan teringat pada terang. Kalau kita lihat dalam Indonesia saat ini banyak hal yang membuat kita prihatin. Korupsi masih ada, kebohongan adalah menjadi hal yang biasa, ujaran kebencian mudah ditemukan di media sosial. Banyak orang lebih mensukai mencari sensasi daripada membawa kebenaran itu sendiri. Bahkan kadang-kadang orang Kristen pun harus terbawa arus dunia. Yang menjadi pertanyaannya kembali menang, di tengah keadaan seperti ini, apakah gereja masih menjadi terang? Apakah orang percaya masih menjadi terang? Atau justru terbawa arus oleh dunia ini? Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama mempelajari 4 hal yang harus kita selidiki. Yang pertama dikatakan terang harus dilihat. Terang harus dilihat di ayat 14. Hamudo panodang portion dan tarbain selesai patah putar di atas dulu. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya harus terang.
harus kelihatan, harus terlihat. Jadi orang Kristen tidak dipanggil hanya untuk menjadi anggota gereja saja. Menjadi orang Kristen bukan hanya dipanggil sebagai anggota jemaat yang terdaftar saja, tetapi harus menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus ikon boi doyaman dari panor dan portibio. Karena terang itu sendiri memiliki sifat terlihat. Kalau terang tidak terlihat, ini bukan terang namanya Bapak Ibu, tapi gelap. Demikian juga orang Kristen. Orang Kristen dikatakan pengikut Kristus, bukan hanya anggota gereja. Dan pengikut Kristus haruslah terlihat. Ikon patah dalam dodirina iman akiloni, iman panodak nasihat Tuhan debata. Dan nasaunari tarida, sogot, mito, tang soli. Itu bukan sifat daripada terang. Masalahnya menjadi masalah baru Bapak Ibu. Banyak orang Kristen rajin datang ke gereja, tapi tidak terlihat. Tidak terlihat terang Kristus di dalam hidupnya. Sedangkan yang sering datang ke gereja pun mau tidak terlihat terangnya, apalagi yang jarang, apalagi yang tidak pernah sama sekali, apalagi yang tidak terlihat sama sekali. Bagaimana cara menjadi terang Kristus jikalau hal demikian masih kita lakukan? Kita sering melihat demikian. Hari Minggu kita mengangkat tangan kita memuji Tuhan dengan nyanyian dengan penuh semangat. Tetapi hari Senin kita angkat suara dengan penuh kebohongan. Hari Minggu kita berkata amin, haleluya Tuhan Yesus, aku percaya kepada Engkau. Tetapi hari Selasa kita menyebarkan kata-kata yang kurang bagus di media sosial. Hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan, kita bawa ke dalam rumah kita masing-masing. Tetapi hari Rabu kita masih melakukan hal ketidakjujuran. Ido na didok na maninang di gereja mah haleluya, ale di luar gereja berharap maasih. Inilah yang menjadi pergumulan gereja pada masa kini. Kita sering sibuk menunjukkan identitas kekristenan kita, tetapi kita lupa untuk menunjukkan karakter Kristus itu sendiri. Kita lupa harus memperlihatkan terang itu sendiri. Ikon patarida menut tado panodani. Jodoh kita lupa menangisi. Padahal dunia tidak tertarik melihat berapa kali kita ke gereja. Dunia ingin melihat apakah Kristus sungguh hidup dalam diri kita. Jalan apa dua pun mulai nampak jolo senakan di dokon terang harus terlihat. Ikut tadi ada panodani. Jalan apa dua pun terang tidak boleh disembunyikan. Terang tidak boleh disembunyikan. Contoh kecilnya Bapak Ibu, ketika kita menutupi, kita menyalakan senter, kita menutupi dengan erat dengan tangan kita, ketika ada celah sekecil apapun, terang itu pasti akan keluar. Oleh karena itu terang tidak bisa disembunyikan. Di ayat 15 dikatakan demikian. Dan dihukupon halak apang tu palito na ginalaanna. Tugijang ni palituan do dibayan asa disodani salutna dijabri. Mengapa lampu harus dinyalakan? Mengapa penerangan harus ada di tempat yang gelap? Karena ada tujuannya Bapak, supaya untuk menutupi kegelapan dalam ruangan tersebut. Demikian juga dengan kita. Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya dengan satu tujuan untuk masuk surga, untuk duduk di sebelah kanannya, untuk duduk di sebelah kirinya. Tidak. Tetapi Tuhan menyelamatkan manusia untuk kita boleh menjadi terang. Bukan hanya diri kita sendiri yang kita selamatkan, bukan hanya diri kita sendiri yang perlu kita pikirkan, tetapi Tuhan menempatkan kita juga di keluarga, Tuhan menempatkan kita di lingkungan, Tuhan menempatkan kita di persekolahan, Tuhan menempatkan kita di pekerjaan dan di gereja. Supaya apa? Supaya menjadi terang. Ketika kita telah menunjukkan terang daripada Kristus itu, orang akan melihat bahwasanya kasih Tuhan, terang daripada Tuhan terpancar dari kita, dan mereka memiliki daya tarik, mereka memiliki ketertarikan untuk mengikut Tuhan itu. Alay jujur dohi tamanina tata bunihon panodani. Alanya kan media dianggap asing, takut dianggap berbeda. Jalan
tambah biak, didokon, terlalu rohani, dan takut kehilangan teman. Akhirnya, seperti yang saya katakan awal tadi, orang Kristen menjadi ikut arus. Padahal dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang ikut arus. Dunia membutuhkan orang yang berani untuk kebenaran. Kebenaran apa? Yaitu kebenaran Yesus Kristus. Kalau kita melihat pada saat ini Bapak Ibu, kejujuran sering dianggap sebagai kebohongan, kejujuran dianggap sebagai kebodohan. Orang yang curang malah kadang lebih dipuji daripada orang yang jujur. Dan orang yang konsisten sering dianggap tidak fleksibel. Tetapi Yesus memanggil kita bukan untuk menjadi populer. Dan kalau asa dipatah berharap kita menginang umbayna di Joe Yesus kita. Dan asa gawe terkenal jauh. Di Joe Yesus do kita asa gawe panodang. Lu nggak dipapa tapi kita panodang imana sia Tuhan Yesus Kristus naik mah kita somoni. Gawe panodang lautu dongata keluargata alianeta dor aka jol manadong di umalianka. Terkadang Bapak Ibu menjadi terang harus dibenci. Menjadi terang harus dibenci. Karena pada hakikatnya gelap tidaklah menyukai terang itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam tempat yang gelap, kita harus tetap bersinar di tempat yang gelap itu, sehingga terang kita tidak disembunyikan. Terang memang tidak selalu disukai, tetapi terang tetap harus menyala. Lalu yang ketiga Bapak Ibu dikatakan terang itu dimulai dari gereja. Ini bagian yang terpenting Bapak Ibu. Seringkali gereja berbicara tentang menjadi terang dunia. Tetapi pertanyaannya, apakah terang itu sudah ada pada gereja ini? Apakah terang itu sudah ada pada gereja itu sendiri? Karena perlu kita pahami Bapak Ibu, gereja itu bukan tentang gedungnya, tetapi setiap pribadi yang berada dalam persekutuan di gedung itu. Kadang konflik terbesar justru terjadi di dalam gereja. Boleh kita nanti mencari Bapak Ibu kasus korupsi terbesar itu sebenarnya ada di mana? Salah satunya ada di gereja. Bukan hanya di instansi, organisasi dan lain sebagainya. Salah satunya ada di gereja. Boleh kita nanti cari tahu. Dan konflik lainnya pun kadang terjadi di gereja, saling iri hati, saling menjatuhkan, persaingan pelayanan, menunjukkan ikonau, gosip, kelompok kecil. Bahkan ada yang lebih semangat membicarakan kelemahan seseorang daripada harus mendoakannya. Kita yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu semua seharusnya menusuk kita. Karena kadang-kadang kita ingin menerangi dunia, sementara lampu di rumah kita sendiri sedang padam. Kita ingin menerangi daerah sekitar ketika malam hari, tetapi kita lupa isi tokennya. Kita lupa listrik itu udah habis, sehingga tidak bisa lagi menerangi. Kita demikian, kita bertekad, kita berjanji, kita mengatakan dengan semangat, saya harus menjadi terang dunia, saya harus memiliki kontribusi di orang sekitar saya harus demikian. Tetapi minyak lampu kita lupa kita isi, token listrik itu lupa kita isi. Bagaimana caranya menerangi daerah sekitar sementara kita pun gelap? Yesus tidak berkata, biarlah gedung gerejamu bercahaya, tetapi Yesus berkata, biarlah terangmu bercahaya. Artinya, hidup harus bersinar adalah hidup kita. Kalau keluarga kita melihat, maka harus melihat Kristus. Kalau tetangga melihat kita, mereka harus melihat kasih Kristus dari kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang terakhir, terang terlihat melalui
perbuatan. Ayat 16 dikatakan demikian. Naisongonima marsinondang palitomona dijoloni halak. Asa diida akka pambahinan muna na denggani. Asa dipuji na sida amak muna na di banua ijang dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Boleh kita perhatikan Bapak Ibu. Dan di dokon Yesus di si asa di BG halak. Sudah akan pembayaran tanda dengan alai di dokon Yesus asa di ida terlihat. Alana bagaimana? Bola-bola setidak membegi itu. Julmai tahu pasahatan sada berita oleh kita bayi sauti, olo diurangi sauti. Artinya tidak lagi murni apa yang disampaikan, tetapi meletak kas dota ida. Itu tidak kurang dan tidak lebih. Dan itulah yang diinginkan Yesus dari kita, supaya terlihat setiap perbuatan baik. Karena dunia ini sudah terlalu banyak mendengar kata-kata yang kurang, dan yang kurang adalah teladan itu sendiri. Karena mungkin kita sering menjumpai Bapak Ibu orang yang jujur walaupun tidak diawasin sangat sulit dijumpai. Orang yang setia walaupun tidak dipuji, orang yang melayani walaupun tidak dihargai. Itulah terang itu sendiri. Sekalipun dia tidak diawasi, dia jujur. Sekalipun dia tidak dihargai, dia tetap melayani. Sekalipun dia tidak dipuji, dia tetap setia. Kadang kita berpikir terang berarti melakukan hal-hal yang besar. Tidak selalu. Terang itu sendiri bisa berupa mengampuni, bisa berupa tidak ikut menyebarkan berita yang tidak benar, membantu orang yang kesusahan, mendamaikan pertengkaran, menghormati orang tua, setia kepada pasangan, jujur dalam pekerjaan. Sederhana tetapi berdampak. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudari. Matius 14 sampai 6, Matius 5 ayat 14 sampai 16 ini bukan sekedar pujian Yesus kepada manusia. Itu adalah panggilan dan tanggung jawab. Kalau kita melihat membaca dari ayat yang 13 dikatakan hamudo sirani tanuhun, dan di ayat 14 dikatakan hamudo panudangi portidion. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Bukan terang di gereja saja, bukan terang di diri sendiri, bukan terang di keluarga saja, tetapi terang dunia. Jadi, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, Bapak Ibu, apakah terang itu masih nyala? Apakah terang itu terlihat? Apakah terang itu tidak disembunyikan? Atau justru pelita kita telah tertutup oleh dosa, telah tertutup oleh kemarahan, telah tertutup oleh kepahitan, iri hati, dan kemunafikan. Jangan sampai kita bangga, Bapak Ibu, membawa Alkitab, tetapi kita tidak membawa terang Kristus itu sendiri. Jangan sampai bangga kita, Bapak Ibu, mengatakan kita rajin beribadah, tetapi kita tidak menjadi berkat. Jangan kita sampai bangga, Bapak Ibu, kita menjadi anggota gereja, tetapi terang itu tidak terlihat. Mari kita ingat, Bapak Ibu, orang di luar sana mungkin tidak pernah membaca Alkitab, tetapi setiap hari mereka membaca kehidupan kita. Orang di luar sana memang tidak mengerti tentang Alkitab dan tidak mengetahui apa isinya. Tetapi orang di luar sana membaca, memperhatikan setiap perbuatan hidup kita. Kiranya ketika dunia melihat hidup kita, mereka bukan melihat kehebatan kita, melainkan mereka melihat kemuliaan Kristus ada dalam kita. Ketika kita merasa bahwasannya terang itu, pelita itu telah hampir padam, mari kita isi
minyaknya. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan, menambah iman kepercayaan kita, dan bersekutu kepada Tuhan Yesus Kristus, agar ketika kita berada di keluarga sekalipun, ketika kita berada di masyarakat pun, ketika kita berada di tengah-tengah pekerjaan, bahkan orang sekitar kita melihat bahwasanya terang Kristus terpancar melalui kita, terlebih dalam terpancar dalam jemaat Kuliah Kristen Indonesia Protestan yang ada di Jambi ini. Amin. Mari kita bernyanyi. Tapa sangat mapele tau suara panggil rasa akan yang manita. Ale amanami na dibadua gija Oro haroroa di saluhut si lehon-lehon na dinggan Daun nasa ulibasa na mauyutus Kupasat kami masya na nilehon itu hani pede yang kami tuho Saya jalo may gabi uang na khusus di jolok Pasu-pasu may jalaramoti Asa upakasya kami peleano pati puluh harajamu di teman-teman iluya doa di portibio. Buhay marohanami marhite-hite todi. Asa lamutan dahaniku dan isi lehon-lehon mi Tuhan. Asa lam gir-gir kami mandok mauliate Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmah hitam mandok di tangi yang hatopani. Amin. Sama dosa nabi so kalisan nabi di dosa itu anak dosa Tuhan Tuhan kami tuhi upah juga benar-benar raja doa roh biasa pun salirina. Amin. Mulat mahamu di bagasan dami jalan mamumat pasu-pasu siang Tuhan dibata di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata bohina Tuhamu jala say asima rohana bidahamu didopakon Tuhan debata bohina Tuhamu jala di pasaur madamina tutoti unabi. Amin. Orang semanita selalu